Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Pustikawati MPD, calon guru penggerak angkatan 10. Saya adalah guru SDN Dukuh 01. Berikut adalah rekaman acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Mari kita saksikan rekaman berikut ini. Bagaimana kita mengelola budaya positif menjadi among bagi murid-murid kita, gitu ya. Jadi kita menjadi fasilitator bagi murid-murid kita untuk mendapatkan ilmu yang bermakna. Insya Allah kita akan membahas tentang budaya positif itu hari ini. Semoga kita semua budaya positif sekolah yang akan diselenggarakan di SDN Dukuh 01, insya Allah budaya positif ini akan berbicara tentang teori Among dari Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu kan punya teori Tutwuri Handayani, Ing Arto Tutulolo, Ing Madio Pamungkaso, Tutwuri Handayani. Nah, ini yang kedua. Nah, dia bagian dari budaya positif itu adalah teori dari Ki Hajar Dewantara tentang Among atau tentang bagaimana kita mengelola, dan penting bagi kita untuk menyelesaikannya sebagai salah satu pembelajaran bagi anak. Jadi nanti anak-anak kita akan mendapatkan pembelajaran dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Ya, makanya nanti akan ada beberapa koreksi tentang orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita bilang disiplin, berarti dia harus hadir tepat waktu, dia harus seperti tentara, berbaris kaku, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang cenderung sesuatu aturan yang tidak disenangi gitu. Jadi pokoknya sifatnya harus patuh dan itu baik. Itu baik buat kamu, maka kamu harus patuh. Jadi kita memaksakan sebuah kepatuhan. Kemudian merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang mampu seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai murid, maka dia disebut pelanggaran. Jadi enggak mesti terlalu detail peraturannya, karena kalau terlalu detail tapi tidak ada tolak ukur awalnya ini apa nilai kebajikan dari aturan itu, maka anak-anak tidak akan bisa memaknai bahwa dia membutuhkan nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu adalah hal yang memang harus dipenuhi dulu, kalau enggak pelanggaran akan terus terjadi. Ya, kayak kita nih misalnya setiap pagi sarapan dulu, kalau enggak sarapan nanti di kelas marah-marah gitu ya kan, kalau lapar macan gitu. Kita kalau lapar jadi macan. Maka kebutuhan dasarnya harus dipenuhi dulu supaya bisa berpikir wajar gitu ya, berpikir normal. Nah, karena kebutuhan dasar itu harus dipenuhi, maka ketika kita melihat sebuah pelanggaran, kita harus tanya dulu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari seorang anak, atau sudah terpenuhi tapi dia masih tetap melanggar, gitu ya. Jadi nanti kita lihat kebutuhan dasar apa yang mereka kurang gitu. Lanjut ya, ini tentang kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi ada anak yang misalnya dia nggak bisa nyanyi ke depan. Kenapa? Karena dia asma gitu. Karena kayak saya nih, kalau nyanyi dia pasti ngos-ngosan gitu ke depan. Nah,
itu kan masalahnya kesehatan. Jadi dipaksa seperti apa juga dia maju ke depan nyanyi pasti akan jadi hal yang beban gitu ya, beban tersendiri untuk dia. Makanya perlu kita tanya, apakah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di situ? Ya kayak misalnya dia olahraga, terus dia seperti saya gitu asma, dia harus lari gitu, lari. Dia pasti butuh proses ya. Dia harus butuh proses lebih lama dari orang lain pemanasannya. Kalau tiba-tiba udah disuruh lari keliling gitu ya keluar sekolah, ya dia jadinya nanti jalan atau dia malah jajan. Kenapa? Karena dia nggak akan kuat lari. Kenapa? Karena ada kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar kesehatan yang belum terpenuhi. Gitu. Kemudian ini kebutuhan dasar juga ada pakaian, tempat tinggal, dan keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu termasuk kebutuhan dasar. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Jadi kalau anak-anak tuh ada besti-bestian gitu ya, sama saya juga ada besti-bestian gitu ya, sama. Jadi kalau misalnya dia ternyata teman-temannya nggak nerima dia pasti akan merasa kurang diterima atau kurang kasih sayang. Nanti biasanya ada kasus-kasus tertentu, dicaper lah, ditonjok lah, itu temannya supaya bisa jadi bagian dari kelompok. Dia akan coba dengan segala cara sampai kebutuhan dasarnya terpenuhi. Maka yang harus ditanya adalah tadi ya, dari awal anak-anak ini nanti direstitusi gimana, kenapa, dan seterusnya. Kemudian penguasaan, ini penguasaan tentang harga diri ya. Kalau harga dirinya jatuh, biasanya dia akan mempertahankan harga dirinya dengan cara apapun, meskipun dengan melakukan pelanggaran ya. Ini keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ada anak-anak yang memang senangnya mimpin gitu ya. Jadi kalau dia nggak dikasih momen, nggak dikasih panggung, ya dia akhirnya caper tuh. Gitu. Makanya ada anak-anak yang posisi-posisinya harus terpenuhi. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kalau di dalam pelajaran ada anak yang main gitu ya, keliling, berarti ada kebutuhan dasarnya untuk bermain yang belum selesai gitu ya. Jadi nanti ketika ada restitusi kita bisa bertanya sebenarnya kenapa dia. Nah ini motivasi perilaku manusia. Ini tadi saya sudah singgung sedikit. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang sifatnya dari luar. Motivasi yang ketika orang yang memotivasinya tersebut tidak ada, maka motivasinya bisa jadi hilang. Nah yang paling penting bagi kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Jadi kalau motivasi dari dalamnya sudah tumbuh, maka siapapun dimanapun kondisinya dia akan tetap menjadi orang yang mandiri. Tentang pelanggaran, ada 3 hal yang dilakukan oleh guru. Pertama itu hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga itu restitusi. Dalam pemberian hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kamu datang terlambat lagi, yaudah lari. Biasanya itu tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak dilibatkan dalam keputusan pemberian hukumannya apa. Jadi murid nggak mau pelanggaran, ya udah dia tinggal tunggu aja nih gurunya mau ngasih hukuman apa. Jadi kayak hal-hal yang tidak terduga, gitu ya. Kemudian bersifat satu arah. Biasanya peraturannya dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah saja. Ya, jadi dia tidak melibatkan anak. Anak setuju apa enggak dikasih hukuman ini, tidak dilibatkan. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis, bisa disuruh lari atau enggak dipermalukan gitu ya kalau secara psikis itu atau diomelin gitu ya, atau sesuatu yang sifatnya merendahkan. Kemudian kalau yang kedua konsekuensi. Konsekuensi biasanya disepakati nih. Kalau saya pernah dulu pakai ini di kelas, itu terencana, biasanya disepakati. Kita bikin yuk kesepakatan kelas, gitu ya. Kalau di kelas tuh ya, nanti kalau anak-anak melakukan A dapat reward bintang berapa gitu ya. Terus anak-anak melakukan pelanggaran, maka bintangnya dicabut. Nah,
setelah dapat bintang sekian nanti dapat hadiahnya apa gitu. Itu konsekuensinya disepakati dua pihak, guru sama murid. Nanti murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Pokoknya harus ada konsekuensi dari setiap pelanggaran. Jadi murid tetap melakukannya karena hal yang ekstrim dari luar. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi punya peraturan. Oh, kamu melanggar peraturan A masuk, kamu melanggar peraturan B berarti gitu. Jadi kalau saya pernah datang ke sebuah SMK itu ada di depan juga dapat sekian poin gitu. Jadi kalau udah sekian poin, kirain saya poinnya bisa ditukar hadiah, ternyata poin pelanggaran yang dimaksud. Jadi kalau udah poinnya sekian, dapat surat peringatan dan seterusnya. Itu konsekuensi. Jadi anak-anak tahu sih konsekuensinya, tapi dia tetap melakukan itu karena akan ada ketidaknyamanan yang dia dapatkan dari orang lain. Restitusi itu sebenarnya proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita bisa menjadikan murid lebih cerdas dan mandiri dari kesalahan-kesalahan yang dibuat. Jadi kayak misalnya murid merusak rambu lalu lintas yang ada di sana. Sebenarnya inti kesalahannya merusak, tapi yang harus dilakukan adalah gimana caranya supaya itu jadi benar kembali gitu. Jadi kita tekankan kepada caranya supaya jadi benar. Dan kita tanya sama anak. Jadi kalau misalnya dia dihukum lagi, kan nggak cocok gitu, itu tetap rusak. Jadi kalau direstitusi, berarti anak-anak harus cari jalan keluar supaya rambunya kepasang kembali dengan baik dan benar, tidak rusak. Itu intinya. Jadi dikasih hukuman lagi, dikasih hukuman konsekuensi apapun itu tidak akan berubah. Tapi kalau direstitusi, dia harus menyelesaikan masalah yang dia sudah buat. Kan kamu udah rusak, berarti kamu harus benerin seperti itu. Jadi untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran, jadi kita tanya sama dia gimana dong cara penyelesaian menurut kamu. Jadi anak secara mandiri mencari penyelesaian masalah yang sudah dibuat dari pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini 5 posisi kontrol guru yang biasanya kita lakukan. Yang pertama itu menghukum. Menghukum tadi ya, kita menghukum tanpa anak itu tahu apa hukumannya. Pokoknya itu bagiannya menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang membuat rasa bersalah itu misalnya guru kecewa, kamu itu banget sih, guru jadinya kan nggak nyaman dan seterusnya. Itu kan membuat anaknya jadi, kamu harusnya membuat ini buat guru deh yang penting. Jadi dia melakukan buat rasa. Kemudian jadi teman. Ya misalnya jadi teman gini, kita kan teman ya, kalau kamu baik ya, kan kita temenan nih, gitu ya. Kita temenan nih, pokoknya kita selalu jadi baik ya. Itu bisa juga posisinya seperti itu, guru. Kemudian ada ini pemantau. Ya, kamu salah, berarti bintangnya cabut berapa nih? Itu pemantau. Ya, kamu melakukan pelanggaran. Oh, enggak, kamu melakukan pelanggaran, saya hebat. Oh, berarti bintangnya tambah berapa? Jadi kerjanya guru itu pemantau. Jadi ada peraturan yang dia lakukan dan yang nggak dia lakukan itu ada dipantau dengan poin-poin tertentu. Ya, kemudian yang terakhir itu menjadi manajer. Kalau menjadi manajer, posisi guru itu tadi restitusi. Dia minta murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, jadi dia yang suruh bikin sendiri. Gimana nih caranya? Kemarin kamu nyopotin kancing baju teman. Menurut kamu gimana caranya? Terus dilem bu, kalau dilem dapat lagi. Terus gimana? Kalau kamu jahit gimana? Terus saya nggak bisa jahit, ya udah kamu belajar. Ya, jadi ada pembelajaran dari pelanggaran yang dia lakukan. Ya, kita bisa paksa murid untuk belajar jahit. Kenapa? Karena dia sudah melakukan pelanggaran. Karena menjahit kancing juga bukan sesuatu hal yang rumit juga kalau untuk tinggi. Itu kalau posisinya manajer. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya ini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini kalau dia posisinya penghukum, kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu kan posisinya penghukum ya. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, ibu udah beritahu kamu selalu jadi kecewa, kamu selalu jadi kecewa. Nah ini kalau membuat rasa bersalah. Ya, kalau ini jadi teman, ayo dong ikutin aturan dong, bantu ya, jangan ini lagi ya, biar
kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu ya konsekuensinya beberapa cara. Kamu beri atribut operasi harus hari ini, jangan diulang lagi. Jadi pemantau, karena konsekuensinya dia harus beri atribut. Nah ini jadi manajer. Kalau jadi manajer kita bahasanya adalah bertanya. Jadi yang menyelesaikan masalah itu anaknya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kesalahannya apa? Terus kita tanya, kira-kira menurut kamu cara memperbaiki kesalahan itu bagaimana? Itu manajer. Jadi dia hanya menjadi fasilitator anak untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi dia tidak menyuruh anak melakukan sesuatu, tapi anak yang melakukan sendiri penyelesaian masalah dari pelanggaran yang sudah dilakukan. Nah, ini ada kasus posisi kontrol guru. Contohnya ya, kalau dia jadi penghukum, kamu nggak pernah benar melakukannya. Ini kalau yang kedua, membuat rasa bersalah, saya kecewa. Itu yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga, yolah, buat guru ya, kerjain ya buat guru ya, gitu ya. Kamu belajar ya, buat guru deh. Kalau buat kamu nggak mau, kalau pemantau, pokoknya kamu tidak dapat nilai. Kalau nggak kerjain, kamu nggak dapat nilai. No. Gitu, itu kalau pemantau. No, kalau jadi manajer, kamu gimana ya cara menyelesaikan masalahnya? Kamu nggak melakukan ini tadi. Menurut kamu harus gimana nih caranya? Gitu. Jadi anak diajak untuk berpikir sendiri bagaimana menyelesaikan masalah pelanggaran yang sudah dibuat. Nah ini tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas sih, bukan kesepakatan kelas? Kalau yang biasa kita bikin ya, saya juga bikin kebetulan. Namanya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu seringkali melupakan keyakinan tadi yang berasal dari hal-hal baik atau hal-hal baik yang sudah dipahami bersama. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak dan dia idealis gitu ya. Sifatnya seperti idealis, kayak tadi toleran dengan orang lain gitu. Jadi bukan yang sifatnya aplikatif. Kalau kesepakatan kelas kan kalau mau ke toilet harus izin guru gitu ya. Itu kan sifatnya aplikatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Jadi dia mulai dari misalnya keyakinan kelas yang pertama, tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas itu kan bisa jadi keluar ke toilet minta izin, itu sudah termasuk gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu lebih asasi daripada kesepakatan kelas gitu ya. Jadi dia lebih ideal gitu ya, lebih ideal tinggi tingkatannya, karena dia berdasarkan hal-hal yang sudah disepakati bersama adalah hal-hal yang baik gitu. Kebajikan yang disepakati bersama tadi, yang lintas agama, yang ketertiban di kelas kan itu lintas agama, agamanya apapun dia harus tertib di kelas, seperti itu. Terus kemudian kayak hadir tepat waktu itu kan masuk dari apa, keyakinan yang ideal gitu ya. Jadi misalnya tidak boleh terlambat gitu. Dia
sayang. Nanti biasanya ada kasus-kasus tertentu, dicaper lah, ditonjok lah itu temennya supaya bisa jadi bagian dari kelompok. Dia akan coba dengan segala cara sampai kebutuhan dasarnya terpenuhi. Maka yang harus ditanya adalah tadi, yang dari awal anak-anak ini nanti direstitusi gimana, kenapa, dan seterusnya. Kemudian penguasaan tentang harga diri. Ya, kalau harga dirinya jatuh, biasanya dia akan mempertahankan harga dirinya dengan cara apapun, meskipun dengan melakukan pelanggaran. Ya, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ada anak-anak yang memang senangnya memimpin gitu ya. Jadi kalau dia nggak dikasih momen, nggak dikasih panggung, ya dia akhirnya caper tuh. Gitu. Makanya ada anak-anak yang posisi-posisinya harus terpenuhi. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kalau di dalam pelajaran ada anak yang main gitu ya, keliling, berarti ada kebutuhan dasar dia untuk bermain yang belum selesai. Itu ya, jadi nanti ketika ada restitusi kita bisa bertanya sebenarnya kenapa dia. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ini tadi saya sudah singgung sedikit. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang sifatnya dari luar. Motivasi yang ketika orang yang memotivasinya tersebut tidak ada, maka motivasinya bisa jadi hilang. Nah, yang paling penting bagi kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Jadi kalau motivasi dari dalamnya sudah tumbuh, maka siapapun dimanapun kondisinya dia akan tetap menjadi orang yang mandiri. Tentang pelanggaran, ada 3 hal yang dilakukan oleh guru. Pertama itu hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga itu restitusi. Dalam pemberian hukuman, ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kamu datang terlambat lagi, ya udah lari. Ya, biasanya itu tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak dilibatkan dalam keputusan pemberian hukumannya apa. Jadi murid melakukan pelanggaran, ya udah dia tinggal tunggu aja nih gurunya mau ngasih hukuman apa. Jadi kayak hal-hal yang tidak terduga, ya. Kemudian bersifat satu arah. Biasanya peraturannya dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah saja. Ya, jadi dia tidak melibatkan anak. Anak setuju apa enggak dikasih hukuman ini, tidak dilibatkan. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis, bisa disuruh lari atau enggak dipermalukan gitu ya kalau secara psikis itu, atau diomelin gitu ya, atau sesuatu yang sifatnya merendahkan. Kemudian kalau yang kedua konsekuensi. Konsekuensi biasanya disepakati nih. Kalau saya pernah dulu pakai ini di kelas, itu terencana, biasanya disepakati. Kita bikin yuk kesepakatan kelas gitu ya. Kalau di kelas tuh ya nanti kalau anak-anak melakukan A dapat reward bintang berapa gitu ya. Terus anak-anak melakukan pelanggaran maka bintangnya dicabut. Nah, setelah dapat bintang sekian nanti dapat hadiahnya apa gitu. Itu konsekuensinya disepakati dua pihak, guru sama murid. Nanti murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Pokoknya harus ada konsekuensi dari setiap pelanggaran. Jadi murid tetap melakukannya karena hal yang ekstrim dari luar. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi punya peraturan. Oh, kamu melanggar peraturan A masuk, kamu melanggar peraturan B berarti gitu. Jadi kalau saya pernah datang ke sebuah SMK itu ada di depan juga dapat sekian poin gitu. Jadi kalau udah sekian poin, kirain saya poinnya bisa ditukar hadiah, ternyata poin pelanggaran yang dimaksud. Jadi kalau udah poinnya sekian, dapat surat peringatan dan seterusnya. Itu konsekuensi. Jadi anak-anak tahu sih konsekuensinya, tapi dia tetap melakukan itu karena akan ada ketidaknyamanan yang dia dapatkan dari orang lain. Restitusi itu sebenarnya proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita bisa menjadikan murid lebih cerdas dan mandiri dari kesalahan-kesalahan yang dibuat. Jadi kayak misalnya murid merusak rambu lalu lintas yang ada di sana.
sebenarnya inti kesalahannya merusak. Tapi yang harus dilakukan adalah gimana caranya supaya itu jadi benar kembali gitu. Jadi kita tekankan kepada caranya supaya jadi benar. Dan kita tanya sama anak. Jadi kalau misalnya dia dihukum lagi, kan nggak cocok gitu, itu tetap rusak. Jadi kalau direstitusi, berarti anak-anak harus cari jalan keluar supaya rambunya kepasang kembali dengan baik dan benar, tidak rusak. Itu intinya. Jadi dikasih hukuman lagi, dikasih hukuman konsekuensi apapun itu tidak akan berubah. Tapi kalau direstitusi, dia harus menyelesaikan masalah yang dia sudah buat. Kamu udah rusak, berarti kamu harus benerin seperti itu. Jadi untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran, ya kita tanya sama dia gimana dong cara penyelesaian menurut kamu. Jadi anak secara mandiri mencari penyelesaian masalah yang sudah dibuat dari pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini 5 posisi kontrol guru yang biasanya kita lakukan. Yang pertama itu menghukum. Menghukum tadi ya, kita menghukum tanpa anak itu tahu apa hukumannya. Pokoknya kita bagiannya menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah tuh misalnya guru kecewa, guru kecewa. Kamu coba guru jadinya kan nggak nyaman dan seterusnya. Itu kan membuat anaknya jadi kamu harusnya membuat ini buat guru deh yang penting gitu. Jadi dia melakukan buat apa? Kemudian jadi teman. Dan misalnya jadi teman nih, kita kan teman ya, kalau baik ya, kan kita temenan nih, gitu ya. Kita temenan nih, pokoknya kita kamu jadi baik ya. Bisa juga posisinya seperti itu. Guru kemudian ada ini pemantau. Kamu salah, berarti ditanya kamu berapa nih? Itu pemantau. Ya, kamu melakukan pelanggaran. Oh, enggak, kamu melakukan pelanggaran, saya hebat. Oh, berarti bintangnya tambah berapa? Jadi kerjanya guru itu memantau. Jadi ada peraturan yang dia lakukan dan yang nggak dia lakukan itu ada dipantau dengan poin-poin tertentu. Ya, kemudian yang terakhir itu menjadi manajer. Kalau menjadi manajer, posisi guru itu tadi restitusi. Dia minta murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, jadi dia yang suruh mikir sendiri. Gimana nih caranya? Kemarin kamu nyopotin kancing baju teman. Menurut kamu gimana caranya? Dilem bu, kalau dilem jangan lagi. Terus gimana? Kalau kamu jahit gimana? Tapi saya nggak bisa jahit, ya udah kamu belajar. Jadi ada pembelajaran dari pelanggaran yang dilakukan. Ya, kita bisa paksa murid untuk belajar jahit. Kenapa? Karena dia sudah melakukan pelanggaran. Karena menjahit kancing juga bukan sesuatu hal yang rumit juga kalau udah pasti ya. Itu kalau posisinya manajer. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya ini kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kalau dia posisinya penghukum, kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu kan posisinya penghukum ya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, ibu udah beritahu kamu selalu jadi kecewa, kamu selalu jadi kecewa. Nah, ini kalau membuat rasa bersalah. Ya, kalau ini jadi teman, ayo dong ikutin aturan dong, bantu ya, tapi ya. Yang ini lagi ya, biar gurunya nggak malu ya. Ini jadi teman. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu ya konsekuensinya setelah upacara, kamu beli atribut, operasi harus hari ini, jangan dilakukan. Kamu pemantau. Konsekuensinya dia harus ini. Nah ini jadi manajer. Kalau jadi manajer, kita bahasanya adalah bertanya. Jadi yang menyelesaikan masalah itu anaknya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kesalahannya apa? Terus kita tanya, kira-kira menurut kamu cara memperbaiki kesalahannya bagaimana? Itu manajer. Jadi dia hanya menjadi fasilitator anak untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi dia tidak menyuruh anak melakukan sesuatu, tapi anak yang melakukan sendiri penyelesaian masalah dari pelanggaran yang sudah dilakukan. Posisi kontrol guru, contohnya ya kalau dia jadi penghukum, kamu nggak pernah benar melakukan itu. Kalau yang kedua, membuat rasa bersalah, kecewa. Itu yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga, yolah buat guru ya, kerjain ya, buat guru ya, gitu ya.
belajar ya buat bu guru deh, kalau buat kamu nggak mau. Kalau pemantau, pokoknya kamu tidak dapat nilai. Kalau nggak ngerjain, kamu nggak dapat nilai. No. Itu kalau pemantau. Nah, kalau jadi manajer, kamu gimana ya cara menyelesaikan masalahnya? Kamu nggak melakukan ini tadi. Menurut kamu harus gimana nih seharusnya? Gitu ya. Jadi anak diajak untuk berpikir sendiri bagaimana menyelesaikan masalah pelanggaran yang sudah dibuat. Ya, ini tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas sih, bukan kesepakatan kelas? Kalau yang biasa kita bikin ya, saya juga bikin kebetulan. Namanya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu seringkali melupakan keyakinan tadi yang berasal dari hal-hal baik atau hal-hal baik yang sudah dipahami bersama. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak dan dia idealis gitu ya. Sifatnya seperti idealis, kayak tadi toleran dengan orang lain gitu. Jadi bukan yang sifatnya aplikatif. Kalau kesepakatan kelas kan kalau mau ke toilet harus izin bu guru gitu ya. Itu kan sifatnya aplikatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Jadi dia mulai dari misalnya keyakinan kelas yang pertama, tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas itu kan bisa jadi keluar ke toilet minta izin, itu udah termasuk. Jadi keyakinan kelas itu lebih atasi daripada kesepakatan kelas. Gitu ya. Jadi dia lebih ideal, lebih ideal ini tingkatannya. Karena dia berdasarkan hal-hal yang sudah disepakati bersama adalah hal-hal yang baik. Gitu. Kebajikan yang disepakati bersama tadi yang lintas agama. Ketertiban di kelas kan itu lintas agama, gawanya apapun dia harus tertib di kelas. Seperti itu. Terus kemudian kayak hadir tepat waktu itu kan masuk dari keyakinan yang ideal gitu ya. Jadi tulisannya tidak boleh terlambat, itu kan lebih ke konsekuensi ya, lebih ke aplikatif. Tapi kita bisa lakukan dengan hal-hal yang sifatnya lebih asasi. Ini pembentukan keyakinan kelas, syaratnya yang pertama sifatnya abstrak. Selesai, jadi orang-orang pulang dia baru mulai nulis gitu. Jadi dia pas lagi ada teman-teman dia selalu main. Ternyata dia itu gak punya teman di rumah gitu. Jadi pas saya tanya, ya dia jadi pas mumpung ada teman gitu, jadi dia main. Jadi kalau temennya pulang, dia baru nulis gitu. Gitu dia bilang gitu ya. Jadi akhirnya saya tanya lah, kalau begitu nanti kamu setiap hari terlambat dong pulangnya. Jadi menurut kamu harus bagaimana? Selesai, jadi orang-orang pulang dia baru mulai nulis gitu. Jadi dia pas lagi ada teman-teman dia selalu main. Ternyata dia itu gak punya teman di rumah gitu. Jadi pas saya tanya, ya dia jadi pas mumpung ada teman gitu, jadi dia main. Jadi kalau temennya pulang, dia baru nulis gitu. Gitu dia bilang gitu ya. Jadi akhirnya saya tanya lah, kalau begitu nanti kamu setiap hari terlambat dong pulangnya. Jadi menurut kamu harus bagaimana? Jadi kalau anak bandel kan tapi kalau misalnya kita lagi normal gitu dalam kondisi yang baik, kita bisa jadi amok dan manajer kontrol yang baik. Ya tadi kan nanya kayak gitu benar-benar harus lagi bukan dalam posisi kita lagi kesal, dalam posisi kita pengen menghukum dia gitu karena kesal. Kita sudah bukan yang seperti itu, tapi hanya ingin menghasilkan yang terbaik bagi anak. Seperti itu. Jadi memang harus dalam kondisi kepribadian stabil, profesionalisasi yang stabil, terus kecerdasan sosial yang baik kepada teman dan kepada murid-murid. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya 1 jam lebih, Masya Allah. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf.